Nama saya Bagas Rizky Maulana dari Teknik Sipil 3 semester 4 NIM 2022 1472. Google Earth Pro. Google Earth Pro adalah sebuah program globe virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole In. Program ini memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan globe GIS 3 dimensi. Google Earth memiliki kemampuan untuk memperlihatkan bangunan dan struktur 3 dimensi yang meliputi buatan pengguna yang menggunakan SketchUp, sebuah program pemodelan 3 dimensi. Untuk penjelasan Google Earth selanjutnya lebih mendalam akan dijelaskan oleh Musyafa. Nama saya Erwin Edi Nugroho, NIM 2022 140082 dari Teknik Sipil 3. EPANET. EPANET adalah program komputer yang menggambarkan simulasi hidrolis dan kecenderungan kualitas air yang mengalir di dalam jaringan pipa. Jaringan itu sendiri terdiri dari pipa, node atau titik koneksi pipa, pompa, katup, dan tangki air atau reservoir. EPANET menjajaki aliran air di tiap pipa, kondisi tekanan air di tiap titik, dan kondisi konsentrasi bahkan kimia yang mengalir di dalam pipa selama dalam periode pengaliran. Sebagai tambahan, usia air atau wax age dan pelacakan sumber dapat juga disimulasikan. Nama saya Muhammad Jidan Fariza, NIM 2022 140032. Saya dari kelas Teknik Sipil 3 semester 4. Microsoft Excel. Microsoft Excel pada perencanaan ini dipergunakan dalam menghitung kalibrasi EPANET dalam Google Earth Pro. Terima kasih. Sumber mata air pada Google Earth. Untuk pertama-tama kita klik bagian Add Place Mark. Kita kasih judul sumber mata air. Kita geser. Kita cari sumber mata air yang ada di Google Earth. Setelah itu kita off. Untuk langkah selanjutnya kita buat aliran pipa. Sini untuk ketebalan garis itu wajib menggunakan 2 dan warna itu sesuai selera. Kita aplikasikan pada Google Earth. Jika sudah, kita dapatkan ukuran yakni 158 meter. Untuk langkah selanjutnya, kita buat cabang pipa. Sini sama, buat ketebalan garisnya menjadi 2 dan warna itu sesuai selera. Saya kasih contoh di sini. Dan kita dapatkan ukuran 47,6 meter. Sudah sekian. Untuk mencari diameter pada aplikasi Microsoft Excel, kita menggunakan rumus seperti ini. Untuk mencari diameter, rumusnya seperti ini. Terus kita coba dengan memasukkan nilai Q. Misal Q bernilai 0,777, kita mendapatkan diameter pipa 31,3125. Kita masukkan di sini 31,31.
Nah, untuk mencari diameter pipa, di sini ukuran pipanya kan nggak ada. Kita mencari yang mendekati untuk ukuran ini. Di sini kita mendapatkan 32, kita isi aja di sini 32. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Fadli, NIM 2022 140070. Kelas Teknik Sipil 3, kelompok 1, praktek Epanet Mekanika Fluida. Di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian Epanet. Jadi langkah yang awal itu kita buka Google Earth, kita bikin jalur pipa. Pipa kita mau dikemanakan. Nah, ini ambilnya di Google Earth. Dan kita garis. Cara garisnya gimana? Nanti ada yang menjelaskan sendiri. Jadi ketika udah dapat datanya seperti ini kan komplit. Ada data elevasi, yaitu di kanan bawah ini. Ada elevasi dan meternya juga ada. Antara Johnson 1 ke Johnson yang lain itu di Google Earth itu tertera berapa meter itu udah jelas. Kita langsung saja ke Epanet. Nah, di sini kita sudah mendesain seperti yang ada di Google Earth Epanet kita. Dan caranya gimana biar sesuai dengan desain yang kita buat di Google Earth. Caranya kita klik view, backdrop, kita load. Kita ambil screenshot atau layar yang telah kita download dari Google Earth. Terus jadinya seperti ini. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan garis yang kita buat tadi dari Google Earth. Setelah kita buat, nah saya tunjukkan cara langkah awal. Langkah awal yaitu kita buat, kita setting dulu. Kita setting di project default. Nah, kita setting hidrolik. Hidrolik ini pertama itu kan isinya itu GPM. Nah, GPM kita buat liter per second, LPS liter per second. Koefisiennya Hanson-William ya. Habis itu seperti ini, kita klik OK. Dan langkah kedua kita buat reservoir terlebih dahulu di sumber mata air. Caranya gimana? Caranya ada di reservoir. Nah, kita buat reservoir seperti ini. Setelah itu kita isi reservoir. Caranya klik reservoir, terus klik kanan, kita properties total head. Total head kita isi dengan elevasi. Ya, elevasinya kita dapat dari mana? Dari Google Earth. Nah, kita lihat di sini elevasinya itu 661 ya. Di sini itu 661 tadi. 661 itu di kanan bawah ada elevasi lah. Kita tambahkan ke Epanet buat 661. Elevasi ditambah tinggi muka air tambah 2 ya, tinggi muka air 2. Jadi 661 tambah 2 jadi 663 meter. Terus cara membuat Johnson. Johnson kita klik ADD Johnson di sini, kita klik aja. Nah, di Johnson kita juga setting di properties elevasi. Nah, elevasi itu dapat dari mana? Dapat dari Google Earth. Johnson 1 kita lihat elevasinya 665 di kanan bawah ya, 665, terus kita isi 665. Jadi Johnson 1. Ini basement. Basement itu kebutuhan air di ujung-ujung pipa. Kita isi langsung aja ya buat contoh. Jadi basementnya itu kira-kira kita mau isi 2 liter per second. Bentar.
Habis itu kita buat pipa. Caranya ada di pipa. Kita klik reservoir, dari reservoir ke Johnson. Di pipa dari ini Johnson kita buat tadi. Bisa. Setelah itu kita buat pipa, caranya ada di pipa, dari reservoir kita tarik ke Johnson. Nah, jadinya ini harus pas ya. Dan tidak boleh terbalik dari Johnson ke reservoir. Harus dari reservoir ke Johnson. Habis itu kita ambil data, kita masukkan data di pipa, pipes. Kita masukkan diameter lah. Caranya gimana? Ini kan 2 liter per second. Caranya kita masuk di Excel. Ini kita isi 2 karena 2 liter per second per detik, enter 50 ya. Ini pipanya itu ukuran 50. Kita udah masukkan rumus di sini dan pipanya itu ukuran 50,46. 50,46. Yang mendekati 50,46 itu hanya 48. Jadi kita pakai pipa ukuran 48. Kita masukkan di diameter 48 dan panjang. Nah, panjangnya itu dapat dari mana? Dari Google Earth juga. Contohnya ini, panjang dari sini ke Johnson 1. Panjang meter 56,7. Kita dapat ya panjangnya. Kita isi panjang 54,7, enter. Nah, ini sudah jadi. Habis itu kita running, hasilnya seperti apa. Ini sudah jadi ya, seperti ini. Ini contohnya. Dan kita hapus saja ya, karena tidak penting. Ini nggak diperlukan, yang diperlukan hanyalah ini. Nah, setelah itu kita ambil datanya. Nah, cara mengambil data, maaf. Setelah itu kita masukkan ini. Kita di running, sukses, kita masukkan Peters. Caranya gimana? Ini Peters tambah 1. Caranya, nah, kita masukkan kebutuhan per jam. Ini datanya ini seperti di video. Sampai 24 jam. Setelah itu kita masuk option, kita klik times dan di running lagi. Itu cara terakhir ya. Karena kita tugasnya hanya sampai di sini, tidak sampai pipa. Karena kalau sampai pipa kita lanjut terus. Tapi berhubung tugasnya hanya sampai ini, kita tidak lanjutkan sampai pipa. Dan yang terakhir kita ambil data untuk dimasukkan ke Word. Caranya gimana ya? Caranya ini. Kita reports, tabel. Nah, di sini kita mau ambil data apa? Data demand ada, pressure, quality. Kita ambil data di tiap-tiap jamnya. Tidak bisa ya. Ini enggak ada. 1 contohnya 2. Nah, ini data. Kita ambilnya caranya seperti itu. Flow, velocity, unit head loss itu ada semua di situ. Tinggal dimasukkan ke dalam Word. Dan grafik, cara membuat grafik ya ini cara membuat grafik. Kita add, maaf, belum bisa ya. Ini grafik.
Cara membuat grafik itu di sini, di grab, terus kita add, ini mau apa yang kita lihat, pressure atau apa, terus ini add pipa, mau pipa berapa ini di add, caranya dilihat di data tadi. Setelah kita dapat datanya semua, kita masukkan di Word. Ya, jadi demikian langkah-langkah mengerjakan IPANET kami. Bila ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Oh sebentar, kita coba cek running dulu. Runningan sukses. Jadi kita running sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.